Assalamualaikum, nama saya Nurul, saya CGP Angkatan 9 dari SMP 1 SSA Satap, Kabupaten Nagritio, Provinsi NTT. Kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki beberapa pemikiran. Yang pertama yaitu asas trikon. Asas trikon ini memiliki 3 bagian yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu merupakan asas di mana dalam asas ini mengedepankan proses pembelajaran yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dan sesuai dengan tujuan pengajaran. Yang kedua konvergen. Konvergen dalam konvergen, pengembangan pembelajaran bisa diadopsi dari luar, namun disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan siswa. Sedangkan yang terakhir, konsentris, pengembangan pembelajaran harus berdasarkan kepribadian peserta didik, karena tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaan sendiri. Bagi KHD, dalam pendidikan dan pengajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti sifat alami manusia yang berkaitan dengan lingkungannya. Kodrat zaman artinya keterampilan yang dimiliki siswa sesuai dengan perkembangan zamannya. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan watak atau karakter yang bersatu dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Teman-teman pasti masih ingat 3 semboyan KHD. Ingar Susung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ingar Susung Tulodo, guru di depan sebagai contoh atau teladan. Ing Madyo Mangunkarso, guru di tengah sebagai pembimbing dan pemberi ide. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, guru di belakang sebagai pendorong bagi siswa. Nah, agar pembelajaran berpihak pada murid, guru wajib yang pertama memahami dan membimbing murid dalam membentuk karakter murid. Yang kedua, menuntun murid sesuai kodratnya, menggunakan metode pembelajaran dan gaya belajar sesuai dengan perkembangan zaman tanpa harus melunturkan nilai-nilai budaya yang ada. Yang ketiga, memahami tujuan pengajaran dan melakukan inovasi pembelajaran yang berpusat pada murid dan disesuaikan dengan keadaan serta lingkungan di mana murid berada. Yang keempat, guru sebagai contoh, pembimbing dan pendorong. Guru sebagai motivator dan role model bagi muridnya. Dan yang terakhir, memberikan kemerdekaan belajar bagi murid. Hal ini dilakukan agar anak didik dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan. Anak juga memiliki karakter dan budi pekerti yang baik atau luhur. Pada dasarnya, penerapan pemikiran KHD ini sudah dilakukan oleh sekolah kami. Yang pertama yaitu dalam kegiatan pramuka. Yang kedua, ekstrakurikuler olahraga. Yang ketiga, mading. Yang keempat, dalam kegiatan P5 yaitu pengolahan kebun dan pengolahan pangan lokal. Yang keenam, pembelajaran kontekstual dan variasi. Di sini dalam pembelajaran ini saya sebagai guru IPS saya membuat anak-anak diminta untuk membuat peta menggunakan hasil alam yang ada seperti beras dan jagung yang kemudian dibuat menjadi peta timbul. Yang terakhir adalah lomba-lomba yang merangsang literasi siswa seperti pidato, baca puisi, dan cerdas cermat. Ini telah dilakukan di sekolah saya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan pun akan selalu ada. Yang pertama adalah kurangnya semangat dan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Yang kedua, tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama seperti pemikiran KHD.
serta sarana prasarana yang belum memadai seperti listrik dan sinyal yang belum stabil, membuat guru sedikit kesulitan jika melakukan pembelajaran yang berhubungan dengan IT. Solusinya adalah saya sebagai guru harus memotivasi siswa dan memberikan reward sederhana kepada siswa. Guru juga harus sering mengikuti pelatihan-pelatihan seperti webinar, BIMTEK, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekolah agar pembelajaran lebih bervariasi dan menyenangkan. Nah, yang terakhir, satu kalimat yang selalu saya ingat bahwa jadilah guru yang selalu menginspirasi, karena guru adalah model dan motivator bagi setiap muridnya. Sekian dan terima kasih.